Baik, tadi kita bicara etika dan moral di dunia pendidikan. Anda kan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di tepi Danau Toba di kampung Anda itu ya. Boleh tahu nggak, urusan etika dan moral apakah menjadi bagian yang Ya, penting dalam pendidikan di tempat Anda itu? ya. Jadi saya dirikan ini dulu foundation itu 22 tahun lalu. Tujuannya? Tujuan saya itu sebenarnya gini, kan di kampung saya itu di Danau Toba itu banyak sekali kemiskinan. Peta kemiskinan sana kan tinggi sekali. Dan orang yang pintar banyak, tapi nggak mampu pergi ke sekolah yang bagus. Kalau dia mampu pasti bagus-bagus ke ITB, kemana gitu. Tapi banyak yang tidak gitu. Jadi saya dengan sepakat dengan istri saya, kita bikin aja coba mah gitu. Kita bikinlah sekolah itu. Uh, Institut Teknologi Dell. Gitu. Dell itu dari bahasa Hebrew sebenarnya, Ibrani sebenarnya itu satu langkah ke depan. Gitu. Oh, itu bukan inisial Anda dan istri ya? Ya kemudian diplesetkan Dell itu jadi Devi Luhut ya. Jadi orang tanya kenapa kau bikin di situ? Karena kan orang datang 22 tahun yang lalu, Bung Andi, pesawat terbang aja belum ada ke situ. Itu mesti naik mobil 5 jam dari Medan. Tapi saya pikir-pikir, kalau di Jawa dibuat atau di Medan buat, ya what's the point? Kalau di situ memang orang miskin dan ya langsung kepada masalah gitu. Tapi kan jadi cost kan. Dan memang mimpi saya bukan untuk jadi profit center. Memang perpuluhan saya dalam hidup dengan istri saya. Dan kita buat, dan kami buat SMA Unggul. Sekarang SMA Unggul itu, Bung Andi, itu ya salah satu terbaik di Indonesia. Lulusannya sekarang ada di Princeton, PhD program, ada di Northwestern, ada di Chicago, ada di Emory. Ini anak-anak di tepi Danau Toba yang Anda sebutkan yes. ini, Dan bisa itu, sampai ke situ? Yes. Dan itu straightforward, summa cum laude. Dan itu sekarang menjadi bagian dari ini Firman yang yang lagi ngerjain nih, Firman. Karena kami mau buat sekarang dengan Pak Prabowo itu SMA unggul 17 ya, 20 seluruh Indonesia. Ini jadi prototipenya. Ya, ini jadi prototipe. Percontohan ya. Prototipe. Ini boarding high school. Jadi matematik terbaik se-Indonesia sekarang ada di kampung ini. Wah, boleh juga. Tunggu, ini mulai sombong ini. Ya, sombong anak kampung lah. Ini udah mulai sombong saya lihat. Jadi matematik terbaik ada di sana. Jadi saya dengan Prof. Yohanes, dengan Prof. Ben, kita mainkan gasing itu, matematik untuk gasing itu. Dan itu kita eksperimen, dan itu jalan. Sekarang saya buat dengan Tsinghua, dengan Beijing Genomic Institute, itu kerjasama umbrellanya High Level Dialogue Indonesia-China, itu research center untuk genomik. Yang research center anak-anak kampung ini. Anak-anak kampung ini. Dan sekarang mereka ada di Shenzhen, itu ada saya kirim 10 orang, itu ada berapa orang langsung ngambil S2, mau ngambil S3, dan mereka tuh membuat ada satu area saya bebaskan berapa ratus hektar untuk tadi research center genomik. Jadi nanti pertanian hortikultura akan ada di sana. Dan itu jalan sekarang ini. Artinya kalau kita mau dan kita berdoa, nggak ada yang nggak bisa itu. Nggak ada yang nggak bisa. Nanti Anda, Bung Andi bisa pergi lihat nanti di sana, bagaimana sekarang peta kemiskinan itu membaik, karena pertanian sudah kita majukan mulai, sehingga penerimaan rakyat itu lebih banyak. Baik, itu uang Anda sendiri ya? Ya. Dan saya mau saksi juga. Saya pernah menangis. Dulu saya bilang, Tuhan kamu nggak adil gitu loh. Kok saya berhenti jadi menteri, padahal harapan saya dulu dengan menteri saya dapat fasilitas apa gitu. Tapi itulah mystery of life. Ternyata karena saya berhenti, saya harus berdagang. Karena saya harus berdagang, saya jadi punya uang. Punya uang yang sampai hari ini uang saya itu menurut saya cukup banyak. Jadi ya saya bilang ya itu dari Tuhan itu sudahlah. Alam itu ngasih kita kok semua. Baik.
Saya belum tentu mewakili apa yang ada dalam pikiran teman-teman yang hadir di sini ya. Saya kasih kesempatan mahasiswa untuk bertanya di ujung dari diskusi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Singkat aja apa yang ingin Anda tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Vanessa Marviani, saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2022. Saya ingin bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan, boleh? Boleh asal ringkas ya. Ya. Pertanyaan pertama, tadi Bapak Luhut bilang untuk berhenti. Nah, bagaimana kita tahu saat yang pas untuk berhenti itu? Berhenti. Untuk misalnya mengejar sesuatu gitu. Jangan serakah. Supaya jangan serakah gitu. Ya, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan effort gitu. Oh, oke. Paham ya Jangan Pak sia-sia Luhut pertanyaannya. Kedua? Yang kedua itu tadi Bapak bilang sangat penting untuk networking. Apa kiat-kiat yang bisa secara nyata dilakukan oleh mahasiswa gitu. Baik, bagaimana untuk membangun networking itu? Kan ada orang yang introvert, ada orang yang rendah diri, ada yang merasa, wah aku anak miskin, nggak cocok kalau aku datang dan bergaul. Itu bagaimana mengatasi barrier itu? Sebenarnya itu ya menurut saya talenta juga satu, tapi yang kedua kamu sendiri harus proaktif. Ya. Tapi saya bilang tadi knowledge itu, kamu kalau orang lihat tidak ada, dilihat bodoh aja nggak mau orang kawan sama kamu. Lihat kamu ada sesuatu yang dilihat di tempat kamu. Kamu akuntan misalnya, accounting kau punya anu. Accounting itu sangat dibutuhkan di kita. Karena semua pekerjaan saya tidak ada yang tidak saya suruh audit supaya saya tahu masalahnya dari mana. Nah, itu akuntan yang bermain banyak. Jadi kamu ini sangat penting. Nah, bangunlah kredibilitas bahwa kau ada seorang akuntan yang bagus, accounting yang baik, yang bisa saya percaya untuk tadi menghitung ini. Itu kau bisa menjadi satu hal yang penting. Kemudian batas. Kapan harus berhenti? Ya, kapan tadi mau berhenti? Itu kau sendiri yang bisa ngukur kapan kira-kira. Jangan kau merasa seperti saya bilang tadi, tanpa kau lantas dunia ini nggak berhenti, atau organisasi itu berhenti, atau perkumpulan berhenti, enggak. Tanpa kamu atau dengan kamu itu tetap akan jalan. Jadi ya kamu harus lihat, ya about time for me, untuk cari yang lain atau saya berhenti dari sini. Baik. Penanya dapat buku terbaru dari Pak Luhut ini, judulnya Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita, dan sudah ditandatangani nih ya Pak Luhut ya. Oke, depannya. Nama saya Georgia Sugisandea, saya dari Teknik Informatika. Saya mau bertanya, kata Bapak kan kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Namun ketika Bapak ketemu orang di sekitar Bapak yang tidak memegang prinsip yang sama, misalnya korupsi, egois, segala macam, sikap Bapak seperti apa? Harusnya kita seperti apa? Kan suatu kebencian tidak boleh kita simpan, bisa backfire kepada kita. Tapi mungkin mereka bisa jadi batu sandungan dalam suatu tim atau hidup. Bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin Firman aja yang jawab, Man, kira-kira. Mas Firman, silakan mewakili. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya beda gitu ya dengan kita. Tadi kan Pak Luhut sampaikan kita sebisa mungkin jadi orang yang baik, kita punya karakter, kita bekerja sesuai dengan niat kita. Tetapi berdasarkan pengalaman kami bekerja langsung dengan Pak Luhut, jadi kita selalu menghadapi orang-orang seperti itu di dalam pemerintahan. Ada saja orang yang niatnya mungkin berbeda dengan kita gitu kan, goalnya juga mungkin berbeda, caranya juga berbeda. Tetapi selama ini berdasarkan arahan dari Pak Luhut, ya kita tetap teguh saja sesuai dengan yang kita lakukan gitu kan. Selama kita punya dasar, selama kita punya argumen yang kuat, kita didukung oleh data-data gitu kan. Niat kita juga tidak ada conflict of interest, secara legal juga jelas gitu kan. Biasanya pun akhirnya kita juga bisa akan tetap leading gitu ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan kita yang tadinya berusaha untuk mencoba menjegal, kemudian punya niatan yang berbeda, tapi ketika kita punya argumen yang kuat gitu kan, akhirnya kita sendiri yang bisa akhirnya berhasil gitu kan. Dan selama ini itu yang kita belajar dan selalu diarahkan oleh Pak Luhut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.